bener-bener kayak, gue udah gak kuat banget tadi main kayak gitu. Sekarang dari tim EVOS Icon yang cukup unik di Profesor. Mereka dalam kemenangan yang luar biasa tadi, mereka tidak berada di dalam posisi yang overconfident, tapi mereka lebih posisi yang lebih hati-hati nampaknya kalau yang aku lihat. Ah, ini dari RRQ. Ini dia Profesor yang aku takutkan. Wah, Pranata tuh kelihatan Yes, tuh. betul. Pranata. Itu yang aku takutkan. Bukan menyalahkan satu sama lain, tapi takutnya menyalahkan diri sendiri. Karena kan itu suka terjadi sama diriku sendiri nantinya. Ketika benar. kita sebenarnya udah melakukan yang terbaik, tapi kita ya namanya something bad can happen. Ya, kasarnya Every gini loh, time, kayak gitu. temennya udah reset nih ya kan. Mungkin kayak Violence udah mulai santai. Terus kayak slowly dia masih fokus ke gamenya. Tapi karena terbawa suasana game pertama, itu bisa menjadi sebuah malapetaka tuh. Kalau Harus dibawa reset sampai banget di game kali ini, iya harus reset mereka. Kalau misalkan gak reset, wah itu yang bahaya tuh. Tapi harus reset banget, percaya sama gua. Karena kalau misalnya nggak reset, ini RRQ bisa dilahap dengan cepat sama EVOS. Kayak pernah denger tuh, percaya gua. Lihat gua. Waduh. Tapi Pulu nggak pernah percaya gua bersih. Waduh. Kenapa udah percaya apa emang? Gue yakin lo pasti menang. Gak pernah percaya dia sama gue. Sama lagi gua ngomong. Malah gue yang back to back ya. Kenapa begitu ya? Iya kan, benar Bisa gak sih? begitu ya? Wow. Oke, kita balik back to the land of dance. Dimana adanya one-on yang sudah diamankan oleh tim EVOS dan bahkan tidak akan melepaskan terhadap seorang Doma. Hero power kritik Profesor KB. Nah, ini sih udah bener-bener dipegang banget ya. Bener gak sih? Iya. Karena gak ada Fredrin. Ada Fredrin. Dia gak harus carry. Masih ada Brody. Udah Apalagi Eve. Doma main Brody. Iya, udah gak ada Valentina lagi. Gak ada Valentina. Gak bisa di-copy untuk real world manipulation-nya. Posisinya harusnya Eve. Tapi kalau dia mau ngambil yang lain gak masalah. Cuma itu akan menjadi salah satu malapetaka untuk seorang Okta yang mungkin akan mendapatkan itu. Cuma Profesor KB, Joy terbuka. Profesor KB sendiri lebih pilih seorang Joy atau Eve. Kalau aku sih Sendiri ngeliat pribadi. kondisi kayak gini ya, sebenarnya Eve paling potensial sih. Tapi kalau ternyata Eve-nya nggak diambil sama RRQ Sena ya, menurutku ini Eve ya harus diamankan sih. Karena mau bagaimanapun Eve itu bisa bikin skenario 4 lawan 5 aja bisa jadi imbang gitu loh. Dengan real world manipulation-nya dia. Agak sedikit nggak adil emang untuk kotaknya. Itu udah di nerf loh, kotaknya 5x5. Bayangin kalau dulu 7x7. 7x7 terus nggak bisa anti sisi. Wah, udah nggak bisa anti-sisi Tebalikin tuh. aja meja caturnya. Tebalikin aja kalau begitu caranya. Sekarang kan udah nggak bisa di-cancel Kal, pakai efek suppress doang. Kari diamankan untuk Pranata. Yang berarti di sini, wah ini kalau Cloud Eve nyebelin sih. Caleb udah memperhitungkan sepertinya. Kalau pick terhadap Eve dan juga Kari yang disimpan, Cloud yang disimpan semenjak di game yang pertama tadi. Yang kalau kata Ranger Mas, jangan buru-buru untuk ngambil Kari Eve, karena bisa disimpan untuk game yang kedua. Ini tempat yang paling bagus soalnya. Ini tempat yang paling tepat. Iya. Untuk dapetin Kari seperti match yang pertama. Iya, Kari di match yang pertama juga tepat banget untuk ngamaninnya. Ini bener-bener Eve game banget sih. Maka Eve, Faramis. Wow, sepertinya Eve-nya tidak akan dijadikan prioritas karena semenjak adanya Kaja. Kita tahu sendiri efek dari Divine Judgment bisa menghentikan Eve. Tapi yang aku tangkap ya, ini Kajanya bukan buat Eve sebenarnya. Kajanya buat Joy. Karena mau bagaimanapun Joy punya power spike tersendiri ketika dia sedang bernyanyi dengan menggunakan Rhythm of Joy. Tapi di posisi kayak gini ya, menurutku Joy-nya nggak bakal muncul pertama loh. Joy-nya malahan bakal muncul terakhir kayaknya. Dan pick-nya kemungkinan besar antara EVOS Icon ini sepertinya mengincar ke arah Brody. Dan nanti tinggal kita lihat nih, siapa kira-kira yang bakal diambil karena itu dia Eve. Kalau nggak diamanin sama EVOS Icon ya udah kita ambil. Daripada nantinya hero-nya malah jadi menyusahkan. Daripada mending berarti. Iya, daripada mending. Oke. Dengan adanya Eve yang sudah diamankan, ini dari tim RRQ punya power yang sangat luar biasa. Ya kan, Cloud-nya di ban. Brody bisa di ban juga nanti next-nya. Brody di ban, setuju. Brody di ban, early winning condition laning phase-nya mungkin bisa ditutup. Tapi tandanya itu ada membuka satu hero lagi juga cukup burst dari Marksman di area late game. Yaitu dari seorang, Benedetta di apa ban. namanya, Clean. Clean lawan. Kalau misalnya Brody ditutup. Iya, atau main hero lain aja sih kayak Melissa sih. Melissa juga oke. Apalagi dalam keadaan seperti ini Kaja bisa melakukan blunder sedikit kalau misalkan dia flicker dan ternyata malah nabrak bubble-nya Melissa. Wah, itu nyebelin tuh.
misalkan untuk sekarang sih, nggak tahu ya. Ngelihat Melissa udah jarang diamankan, Golden Staff bakal jadi opsi keberapa lah untuk Melissa. Kalau bukan Melissa, menurutku lapu-lapu juga di sini perlu untuk diperhatikan. Karena RRQ Sena udah nggak bisa bawa lapu-lapu, tapi EVOS Icon bisa aja bawa lapu-lapu dan Joey-nya di flex ke arah mid lane. Yang tadi Ranger Mas pertanyakan, bisa aja Faramisnya ditaruh di Romer. Jadi ya, pertanyaan yang cukup aku pertanyakan karena pertama Fansong ini beberapa kali dia hero-nya hero cover. Ya hero-hero support lah ya. Ya, harusnya tapi masih terbuka ya. Masih terbuka. mau diadu sih bisa sih. Bisa dong. Farsha Faramis Akai Setsujin loh, ingat ini. Ditambah nanti Domanya mungkin mengamankan hero-hero belakang. Dan ini dia fun fact. Setsujin baru memulai debut 2 minggu di MDL Indonesia season yang ke-6. Dan Setsujin langsung mendapatkan 24 total kill, 7 death, dan 21 assist serta KDA-nya di angka rata-rata 7. Bagus banget loh itu hitungannya dalam posisi under kayak tadi ya. Iya, 7 death dan KDA-nya 7. Oh iya kan kalau nggak salah habis berapa minggu dia naik MPL. 1 minggu. 1 minggu doang. Dia kan ya? versi kan turun Iya, waktu iya. itu. Iya. Langsung ini doang karena kan apa? Langsung. Yang penting bisa bermain di MDL dulu. Betul. Karena untuk naik ke atas tuh butuh bermain sekali. Betul sekali. Ini malah harus main 1 kali dalam 1 minggu. Betul. Kalau 3 kali sehari itu mah minum obat. Beda lah gitu. Sama kalau 3 kali sehari selain minum obat ada satu lagi. Apa tuh? Mandi. 2 kali dong. 3 kali gue. Gue sadar gue jelek, Be. Dingin tuh. Uling. Slowly. Nah ini yang tadi sempat kita bahas nih Ji. Apa lu pertanyakan juga kan, ini slowly main tank apa main assassin nih? Dia main assassin juga Main sebenarnya. assassin juga, tapi dalam kondisi seperti ini berarti secara tidak langsung RRQ Sena ini dari linknya akan coba muter ke arah mid lane-nya. Iya. Udah bukan god lane-nya doang, Udah mid bukan lane-nya. Iya udah pasti mid laner sih ini mah. Ini yang jump in ke arah backline. Ini Brody pick yang bagus sih kayaknya. Pick yang bagus untuk ngedinai pergerakan dari Link. Ditambah juga untuk mematikan bagaimana carry di early game. Tapi kalau misalkan nanti ada surprise pick lagi terhadap Fun Strong. Menurutku di sini perlu dipertimbangkan juga bahwa RRQ Sena memiliki backliner yang kuat. Jadi teamfight-nya nggak usah terburu-buru. Bisa bawa Purify menurutku untuk memberikan sebuah respect. Dan Kufra serta Iritel. Iritel yang diambil. Dia mau main front to back. Berarti dia mau kajanya benar-benar narik ke arah Joy. Covernya baru ke arah Kufra. Dan dia pengen buat momen. Ya ini Joy-nya kayaknya bakal dikorbanin deh. Ini gamenya Veldora yang bakal jadi bulan-bulanan seperti ini. Oke. Grok yang tersisa kah? Tapi satu hal sih yang problem sekarang. Apa tuh? Kalau tim RRQ ini, mereka butuh EXP laner yang bisa menahan di garis depan. Karena ini backline semua loh. Oh, Hilda. Hilda melawan Joy, oke. Hilda pun sebenarnya juga nggak kuat loh nahan damage nanti di area mid to the late game. Aku melihat Hilda itu cuma sampai menit ke-10 udah paling lama. Tapi setidaknya buat nge-zone out ke arah Iritel mungkin itu yang bakal dicari kali ya. Ya sampai menit 10 lah, di atas menit 10 dia yang bakal iya. dipretet. Ya kan? Ya apalagi kalau udah jadi DHS gitu kan atau Scarlet Phantom itu Mungkin bakal DHS kacau sih. sekarang nggak menjadi priority, tapi harusnya kalau udah ada lawan kayak gini, Malefic loh. Malefic, Win of Nature lah kalau enggak. Man of Nature, Malefic. Karena ada Slowly juga kan. Iya. Jadi dengan kehadiran dari Slowly menurutku perlu untuk dipertimbangkan kembali. Physical damage dealernya ini terlalu banyak untuk teman-teman RRQ Sena. Jadi perlu ada sebuah bentuk respect dari Doma dengan menggunakan Iritel karena mau bagaimanapun dibandingkan secara jarak ini Doma range-nya sangat berisiko sekali ketika berhadapan dengan Pranata. Dan kita akan melihat match up seperti apa di early game. Kalau misalkan kita melihat nantinya dari kedua belah tim dengan pick yang sangat berbeda jauh daripada game yang pertama. Kita akan menuju ke game yang kedua. Line of Down sudah menanti dan teman-teman tetap ditemani oleh duo Mas. Oke, Ranger Mas juga kami. Ini dia El Clasico Mini. Apakah RRQ Sena akan membalikan keadaan ataukah EVOS Icon yang benar-benar mengaum roar dengan sangat kencang di MDL? Melihat namanya epic comeback di game yang pertama itu bukan menjadi sebuah keuntungan. Karena sejujurnya keberuntungan itu juga dibutuhkan di Mobile Legends, tapi tidak sebesar itu, Profesor. Tidak sebesar itu, setuju. Mental, menurut aku, nomor 1. Mau bagaimanapun ketika Mental. mereka bertanding ya mentalitas yang stabil itu sangat diperlukan sekali sih.
Dan untuk sekarang, ada informasi baru nih Pak. Apa tuh? Free entry Pak. Apa? Untuk Iya, MWI? buat besok iya. Iya emang free entry Pak. Oh. Tapi di semua rekol mall Bekasi. Iya. Ya Jadi ini kan buat- informasi buat teman-teman yang di Bekasi ya. Jangan lupa datang temenin Ranger Mas untuk hadir di sana. Iya, tapi aku untuk angkutan umumnya masih belum tahu sih. Maksudnya ke sana tuh Naik kereta, pakai apa Pak, aja. bisa. Iya kereta, selain kereta apalagi tuh kasih tahu dong. Kalau selain kereta tuh seingat saya, Selain naik yang online. wah jujur ya Pak ya. Kayaknya paling enak itu kalau misalkan kalian datangnya pagi sih. Iya. Kalian datang pagi misalkan ke Sumarekon Mall Kelapa Gading. Ah. Nah kalian itu ada bisnya khusus tuh. Yang ke Sumarekon Mall Bekasi kayak gitu Pak. Oh. Setahu saya ada. Nah itu tuh. Itu bisa tuh. Berapa ya? Gratis apa bayar ya? Lupa saya Pak. Seingat saya pokoknya ada bis khusus dari antar Sumarekon kayak gitu. Nah jadi buat kalian semua atau enggak buat kalian yang temennya pada mau nonton tapi nggak tahu naik apa ke Sumarekon Mall Bekasi mungkin boleh bareng-bareng. Benar. Jadi rame-rame. Atau bentar saya buka map. Saya ingat deh dulu tuh. Sumarekon Mall Bekasi ya. Saya jarang Pak soalnya ke Oh, Bapak jarang ke sana? Iya, Oh, saya jarang ke Bekasi. Nah besok nih saya mau ke Bekesong. Bekasi itu setahu saya ya. Kalau misalkan mau gampang sebenarnya itu stasiun sih paling dekat soalnya stasiun. Stasiun. Iya, cuma 5 menit dari stasiun Bekasi. Oke. Nah, tapi emang agak jauh Pak. Kalau misalkan stasiunnya misalkan stasiun Jakarta Kota gitu. Ya, Jauh Pak ke Bekasi. jauh ya. Mm-mm. Tapi ya kita lihat ya guys ya besok akan ada perebutan juga juara ya. Betul, Dan Indonesia juga ini apa namanya akan menjadi perwakilan. akan jadi perwakilan. Nah, tapi sambil informasi sedikit teman-teman baru mendapatkan informasi kita bahwa ada troubleshoot dari pihak RRQ Sena. Jadi kita sambil menunggu dan kita sambil membuka sesi titip-titip salam kali. Oke boleh langsung di kolom komentar yang mau titip salam atau yang mau titip dukungan untuk seluruh tim yang bertanding di MDL hari ini boleh banget yang gak Mhm. Pro Pecor KB. Boleh banget dong. Boleh banget dong. Nih sabar ya, ini bukan ini loh, bukan gimana-gimana. Kita sambil menunggu teman-teman. Jadi biar troubleshootnya tuh terselesaikan Oh masalahnya. iya, sama mau nanya dong teman-teman, kali ini malam minggu kalian sama siapa guys? Kalau kalian sama siapa? Kalau aku sendiri aja guys ya. Kalau aku sih pulang ke sana guys. Kamu tuh, Udah 3 hari berturut-turut Pak. kamu Apa? semalam kamu nginep sama siapa kamu? Ya sama istri saya lah. Oh, Sama siapa lagi? Sombong sekali kamu udah Ini misi Bapak kamu. mau lihat nggak Pak sesuatu yang hebat Pak? Apa? Ini di cincin saya ada namanya lah Pak. Apa? Tuh. Oh, Iya. Naria. Aduh. Siapa tuh? Kira Bapak typo ya bacanya. Ini ada salam Pak dari Rizky Restu Ramadan. Boleh. Titip nasi Padang boleh. Kenapa titip nasi Padang jadinya? Nih coba. Lu jangan gitu loh, gue lagi lapar nih. Apa tuh? Sama sih. Gue udah ngurangin makan ya. Jangan dikurangin makan cuy. Gue udah gendut banget, gue hampir jadi pria 1 kilo. Jangan disingkat. Pria 100 kilo. 100 kilo. Pria 100 kilo, sorry. Nah, sepertinya sesaat lagi kita akan menuju ke dalam in-game karena troubleshootnya sudah selesai. Dan ini dia game kedua dari match Best of 3 series di match yang kedua kita. Oke, dan buat yang ada di kolom komentar, absen dulu adik-adik. Dari mana aja adik-adik? Absen dulu karena MDL Season 7 El Clasico Mini udah kembali lagi hadir kali ini. Wah, ini dia El Clasico Mini kalau kata Ranger Mas. Dan bahkan untuk sekarang kita akan melihat Sutsujin perlahan-lahan menuju ke arah purple buff dan orange buff di waktu yang bersamaan. Jadi dia tidak mengadu kontes di dalam era Little Wanderer. Mainnya agak sedikit tempo pelan ya, lagi dan lagi. Oke, Pranata yang kali ini agak berada di dalam pressure yang cukup berat Profesor KB. Dan harus di cover dengan 2 player yang udah melakukan rotasi ke arah top lane. Wah, ini dia nih. Kalau misalkan udah ditargetin domanya nih, kalau misalkan Violence bener-bener dapetin momentum untuk mendapatkan doma, itu ngomongnya gini Ji. Apa? Bang, kill Iritel dong. Don Bang, Iritel tapi Okta flicker ke arah backline. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tidak ada first blood terjadi di mid lane. Hanya flicker. Hanya flicker saja. Memberikan sedikit waktu dan Violet sudah memberikan informasi. Ini dia yang Profesor KB bilang, bang, tolong bang, cover bang. Ini Bang, cover bang. Iritelnya bang. Ya, kalau Iritelnya tumbang baru Don bang. Nah itu tuh, bener-bener ditarget berarti. Tapi Bener. Violence sudah mulai rotasi lagi sih.
Setidaknya mungkin memberikan sedikit space juga agar Pranatanya bisa pulang terlebih dahulu. Namun di sisi lain, slowly udah mulai kelihatan juga Retribution yang sudah digunakan. Artinya di sini kontes untuk Turtle yang pertama mungkin akan lebih dipersiapkan bagi EVOS Icon. Oke, dengan adanya seorang Fastron yang masih memiliki level 2, masih belum cukup untuk bisa memberikan surprise attack ya terhadap tim RRQ Shayna. Para pemain dari tim RRQ kali ini mereka harusnya sudah mulai berkumpul di bot lane. Tapi rotasi yang dilakukan, para pemain dari tim EVOS, mereka Susujin lebih menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Dan bahkan slowly juga memberikan informasinya. Kalau dia berada di depan sana dan jangan sampai slowly terperangkap dengan satu buah Tempest of Blade yang dia keluarkan. Gak boleh. Karena itu adalah salah satu senjata dia untuk bisa team fight di arah Purple dan di Turtle-nya, Profesor. Lah malah ini bisa dibilang Sutsujin bisa melakukan invasi dong berarti. Dibalikin keadaannya. Ya Don kali ini bakal dikejar dan bahkan invasi yang dilakukan sama RRQ Shayna di-deny. Violence sekalipun sepertinya hanya memberikan efek kejut saja di depan dan hanya melakukan pokingan damage. Sama halnya seperti Don. Alright, Pantron di garis depan bakal menuju ke arah seorang Okta. All in trans seorang Okta dan terkena terrorist. Real World Manipulation gak bisa menutup seorang Okta dan tidak bisa menyelamatkan seorang Okta. First blood masih didapatkan dan bakal lihat kritis save the day. Kurt Altar membuat dirinya bertahan, membalikkan kembali keadaannya. Dua tumbang double kill from Pantron. Oh, masih mau team fight lagi sepertinya. Tidak ingin memberikan Turtle kepada Slowly dan Slowly juga perlahan-lahan harus lebih sabar. Temponya diturunin dulu karena dia levelnya seimbang. Jadi Sutsujin juga bisa melakukan hal yang sama. Mirror ke arah Turtle dan bahkan ini Veldora dapetin 2 assist. Dan dalam keadaan dia benar-benar tidak terkena Divine Judgment. Yang dari awalnya kita ekspektasi kalau Violence akan melakukan Divine Judgment kepada satu sosok Joy. Tapi ternyata Joy-nya lihat dia bebas banget bernyanyi, bergeser-geser dan bahkan memainkan pianonya. Alright, Veldora bahkan memaksa seorang Slowly kali ini di poking sedikit demi sedikit. Team fight kembali akan coba terjadi fase di garis depan. Masih ada Okta, The World Manipulation. Bakal coba dibuka, tapi lihat Sutsujin bakal coba untuk menyelamatkan satu buah Retribution di shot point. Heavy spin for defensive. Tempest of Blade mundur ke belakang dan tidak berhasil mendapatkan siapapun. Keuntungan di tangan dari tim EVOS Icon dengan adanya 2 point kill. Satu Turtle, walaupun Sutsujin yang ditumbangin di kasus team fight sebelumnya. Di kasus team fight sebelumnya mungkin kita melihat Sutsujin yang benar-benar low HP banget karena mau bagaimanapun sang panda ketika belum memiliki satu buah Guardian Helmet tidak akan memiliki durabilitas jangka panjang. Namun untuk sekarang build up perlahan-lahan mungkin bisa didapatkan karena unggul 1000 gold, EVOS Icon terlihat lebih percaya diri. Dan bahkan Veldora dia benar-benar hadir di dalam sebuah cutwave minion di depan sana. Violence menjadi korban pertama ternyata. Lagi dan lagi Violence diambil 2 kali tumbang di arah gold lane. Oke, Violence yang harusnya menjadi sosok penyelamat untuk Pranata dan bahkan membuat seorang Doma ini keuntungan 1 level di atas Pranata. Sutsujin is coming up. Informasi terlihat, lihat Doma menginvasi dan memberikan informasi terhadap seorang Sutsujin. Dan kawan-kawan kalau Pranata masih berada di garis depan. Dash. Dikeker begitu saja, mundur ke arah belakang. Dan sedangkan dari seorang Don yang mencoba untuk membantu rotasi ke arah top lane, hanya menjadi sia-sia, Profesor. Lihat Veldoranya, dia zone out ke arah Slowly agar Slowly tidak mendapatkan area purple buff-nya. Dan walaupun di area purple buff-nya terlihat, itu memperlama pergerakan dari Slowly loh. Yang harusnya rotasi yang sangat cepat didapatkan oleh seorang Slowly. Ini lihat, Slowly-nya jadi harus purple lagi, di cancel lagi, di fight lagi tanpa ada cover dan di arah top lane. RRQ Shayna mereka mengerahkan 3 player yang mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah top lane. Dan nampaknya Doma kali ini bakal coba di cover abis-abisan. David Chasman telah dikeluarkan bersama dengan seorang kritik. Kurt Altar mencoba menyelamatkan para pemain dari tim EVOS Icon. Kritik safety menuju ke arah seorang Doma, mencoba menyelamatkan dirinya. Slowly Tempest of Blade for defensive. Itu bukan hal yang baik karena dia harus mundurkan belakang depan. Terrorist, it's on point. Terrorist flicker from Pantron membuat Slowly terting dan Pranata gak bisa selamat double kill dan oh my god, tukang somai kejemur gas. Oh my god, ini bagus banget setup yang dilakukan oleh EVOS Icon. Mereka melakukan backstep yang luar biasa dan bahkan untuk sekarang Donnya bakal tertahan, terkena headbutt, terkena Tyrant Revenge dan harus lari dengan menggunakan sprint. Bahkan Veldoranya masih benar-benar 100% HP dan sehat walafiat di area jungle. Sehat walafiat. Ya bener dong, dia kan gak terkena poking damage yang terlalu banyak. Lihat karena gak ada orang di sana. Gak ada orang. Iya. Don setengah darah, bahaya kalau tim fight terus-terusan. Bebas sedangkan Veldora dan itemnya Profesor Kabis lah. Ya lihat dari Genius One, ini menurutku sangat luar biasa sekali.
Kalau dari segi damage udah cukup banget untuk Veldora. Namun untuk dari segi slowly dia butuh Berserker Fury dan bahkan lebih dari Berserker Fury. Karena kalau misalkan dia hanya bermodalkan satu Berserker Fury tanpa adanya Endless Battle, ini Doma secepat mungkin bisa mengembalikan keadaan. Dan dalam keadaan Domanya unggul gold, wah ini masalah utamanya adalah ketika nanti dia, nah itu dia tuh, kena heavy spin dan Setsujinya dalam keadaan yang 100% HP. Kena retribution, slow yang dilakukan, benar-benar membuat slowly ini jadi slow banget. Doma udah punya satu Berserker Fury yang membuat seorang Don tidak bisa sembarangan masuk lagi ke arah seorang Doma. Purple buff terbereskan bebas, habis start langsung ke arah purple buff. Dan kalau misalnya slowly mau mencoba menuju ke arah purple buff, ini tandanya akan menjadi perang besar Profesor KB. Apalagi Turtle yang selanjutnya ini benar-benar mahal banget. Objektif lagi dan bahkan violence dia sendirian. Apakah mau Divine Judgment? Gak ada follow up damage yang cukup setidaknya. Melihat ini yield-nya jauh dari Octa. Oke, tapi ternyata karena tidak dibantu oleh seorang Doma, agak sedikit terlambat kayaknya mencoba untuk melakukan invasi kembali. Tapi lihat ada Vansrong mencoba mengeker ke arah belakang. Mundur memberikan sedikit distraksi. Orange buff akan coba didapatkan oleh seorang Sujin dengan satu bar retribution yang on point. Dan slowly TZ benar-benar gantian. Kali ini rasanya seperti diperangkap oleh tim EVOS Icon. Dan bahkan di bottom lane, Tyrus again membuat Pranata terperangkap di bottom lane. Killing spree, real world manipulation, mencoba untuk kabur dari satu real world manipulation dan berhasil. Shutdown berhasil didapatkan, tapi Doma kali ini terperangkap di dalam satu buah posisi yang tidak cukup baik. Vansrong, immortality pecah untuk seorang Romer, it's okay. Dan bahkan belum cukup umur untuk bisa menumbangkan seorang Don. Masih terlalu keras. Ya belum ada Dominance Ice, belum ada efek Life Drain yang nantinya bisa menghentikan Regen yang begitu power ketika ada di dalam rumput untuk Hilda. Dan Donnya itu sendiri kita melihat dia ready dengan sprint. Jadi cukup berbahaya ketika 1v2 situation dan ternyata Don malah mengembalikan dengan ultimate dari Power of Wildness. Sujin dia level 12 jadi untuk retributionnya bakal lebih on point ketimbang Slowly yang 3 level di bawah dari Sujin. Kali ini dibalik keadaannya. Oke, udah ada satu Golden Staff. Pranata bakal bisa untuk freeze buff kah? membalikkan keadaan. Freeze buff akan coba didapatkan oleh para pemain dari tim EVOS Icon harusnya. Dari segi waktu yang kita lihat ya. Lihat Slowly-nya mencoba untuk mengincar ke arah top lane jungle karena dia tahu invasi jungle di dalam jungle dari arah kisah akan terjadi. Rewoman polisi dibuka. FSP tidak bisa dihindari lagi. Pranata mengincar ke arah belakang. Flanking yang sangat indah terjadi. Tapi untuk sekarang double kill hanya berhenti di depan sana karena Veldora berhasil mendapatkan Don dan Doma sepertinya hanya disengage saja. Tidak mau terlalu offside. Oke, nampaknya keputusan yang kurang cukup baik mencoba untuk melakukan all in terhadap seorang Don. Tapi lihat Veldora mencoba untuk membayarkan semua itu dan masih belum cukup. Udah mulai berjanji teng 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 teng. Tapi nampaknya belum ada damage depan sana. Kayaknya bukan gitu tuh lagu Joy itu. Beda lagi tuh. Wah album mana yang disetel tuh? Emang kadang-kadang kan kalau pianis-pianis kayak Joy kayak gini emang banyak dia bisa main lagu. Oh gitu ya. Dia bisa request tuh berarti tuh? Bisa. Lagu Indonesia juga bisa. Linksir Mengi juga bisa dia. Si bisa tuh request lagu tuh. Oke, tidak ada satu buah purify. Dan mungkin kesalahan yang tadi dibuat oleh tim EVOS Icon adalah salah satu kesalahan. Dan ternyata Tyrus is real. Violence dari pilihan utama. Dan Sosoji dan Retribution is on point. Slowly take the load. Double kill didapatkan. Coba untuk mundur ke arah belakang. Sosoji mencoba untuk melindungi seorang Doma. Mundur ke arah belakang. Dan ternyata Retribution dari Slowly yang berhasil membuat arah kesana kembali di keadaan yang cukup prima. Pranata berhit ke arah belakang. Mungkin nampaknya mereka udah harus memikirkan berkali-kali lipat. Kalau misalnya all-in terhadap Romer atau EXP lane area bukan keputusan yang baik, Profesor. Iya, tapi untuk Vansrong sendiri ini special case karena dia yang mengeluarkan flickernya terlebih dahulu ketika melakukan setup inisiasi. Dan menurutku di sini posisinya Arcusena lebih diunggulkan apalagi dengan Slowly. Yang walaupun dia kalah level tapi dia memanfaatkan Tempest of Blade-nya. Dia memanfaatkan Sujin dalam keadaan lagi terkena knock up airborne. Sehingga ini jadi Lord yang mahal banget dan harus dimanfaatkan agar Pranata nanti tidak bisa terzone out oleh kawanan dari EVOS Icon. Alright. Menuju ke arah top lane dengan adanya Lord yang akan segera diselesaikan oleh para pemain dari tim EVOS Icon. Tidak sampai ke arah base turret harusnya. Dan lihat Divine Judgment dan coverisasi yang cukup baik. Dua player bahkan menghentikan pergerakan dari seorang Woman Policy tapi tak mampu. Doma tetap harus ditumbangkan. Damage yang bercukup diberikan terhadap seorang Falster double kill. Lagi for triple kill. Dan Pranata terdekat depan akan coba ditumbangkan. Veldora berjanji dan shutdown. Ini dia
sang musisi dari EVOS Icon Veldora berhasil menutup seorang Pranata, setidaknya at least membuat shutdown yang mahal, Profesor. Iya, ditambah dengan damage reflection daripada Vengeance spell-nya. Ini membuat Pranata yang dengan bermodalkan basic attack pasti akan ditumbangkan dengan cepat. Mau tidak mau di sini, jujur Pranata lebih membutuhkan Athena Shield ketimbang dia memiliki Steel Leg Plate seperti ini. Atau bahkan setelah Wind of Nature barulah dia akan menuju kepada item Magical Defense tersebut. Apakah akan seperti di game yang pertama? Apakah akan ada terjadi comeback kembali? Apalagi lihat Veldoranya full damage dan dia bermodalkan hanya satu Winter Truncheon saja dan bertahannya dia hanya dengan bermodalkan dari pasif seorang Joy berarti. Holy Crystal, bro. Iya, Panas, bro. Udah punya Divine Glaive, dia bikin Holy Crystal makin lebih panas lagi kalau misalkan mengincar ke arah backline. Alright, tapi menuju ke arah garis depan ada Pranata terdeteksi Sojin. Udah mulai harus respect lihat damage yang diberikan. Pasif yang nyala dengan Golden Staff yang bikin dari seorang Pranata. Lagi dan lagi Pranata. PR bagi EVOS Icon. Iya, apalagi dalam keadaan di sini Doma-nya juga tidak bisa memberikan damage balasan. Karena mau bagaimanapun secara jarak, tadi kita sudah memperhitungkan kalau seandainya Doma ini hanya bisa bermain front to back, yaitu bermain untuk menumbangkan Dawn terlebih dahulu dengan Hilda, atau setidaknya Violence dengan menggunakan Kaja. Conceal play. Coba melakukan sedikit rotasi, tapi lihat slowly berhasil mendapatkan momentum yang sangat mahal. Pribadi. Yes, putusan yang mahal. Tapi kalau slowly bisa melakukan sedikit tapi grup di arah team fight, di arah Lord, itu akan menjadi satu buah keunggulan mungkin. Ya, kayak tadi ya, datang terakhir pakai Tempest of Blade, Retribution. Yes, benar. Setidaknya dapat Lord. Oke, Conceal balasan? Conceal balasan. Violence masih mencari keberadaan di mana Doma. Tapi di-adjustment telah diberikan, pasang mundur ke arah belakang. Ada Doma, di sana akan coba dipaksa oleh seorang Dawn. Mundur ke arah seorang Doma, dapat Kertaltar. Tempest of Blade for defensive. Sojin berhasil menangkan slow, tapi tidak ada following up damage. Untungnya ada turret di depan sana membuat para pemain dari tim RRQ Sena ditumbangkan dua. Dan ini saatnya untuk Joy bermain, bernyanyi dengan satu buah flicker crit yang mendapatkan double kill-nya. Oh my god, serangan balasan lagi dan lagi yang tiada hentinya diberikan dari EVOS Icon. Mereka masih punya source, mereka masih punya kepercayaan diri. Dan jangan lupa Sotsuji dengan Retribution-nya, mereka akan melanjutkan Lord kali ini. Oke, Pranata tidak boleh terbuka, Pranata tidak boleh terekspos, karena ini terbuka posisinya menuju ke arah Pranata. Pranata bakal coba di all-in, real world manipulation, Sotsuji tertinggal dan bahkan kritik sedikit terlambat untuk mencoba menyelamatkan seorang Sotsuji. Tapi lihat Veldora masih mau lebih dan diri dia nyampe ke arah belakang, bernyanyi di depan. Dan Okta, where are you going? Mau gak mau beli harus digunakan oleh para pemain dari tim RRQ Sena untuk menyelamatkan diri. Satu persatu tumbang dan mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan Okta sedikit pun 10 assist, Profesor KB. Ya, ini masalah utamanya ketika kita melihat Okta, dia benar-benar sulit untuk ditumbangkan apalagi dalam keadaan team fight jangka panjang. Dan untuk sekarang melihat Violence yang udah ready lagi dengan menggunakan Divine Judgment-nya, kayaknya ini bakal menjadi Lord untuk teman-teman dari RRQ Sena tanpa adanya kontes. Alright, tidak ada Lord dan Lord has been slain by RRQ Sena. RRQ, ingat kali ini mereka sedang berada di dalam posisi yang unggul dan tidak boleh lengah kembali, Profesor KB. Tidak boleh ada kesempatan besar untuk seorang Fansong membalikan keadaan kalau mereka ingin memantapkan dan membawa game ini ke game yang ketiga. Tapi kalau mereka membuka celah untuk Pranata dan juga Okta yang tumbangkan dua ini hilang, itu sudah bisa menjadi one straight post untuk EVOS Icon. Ya, sebenarnya yang paling penting Okta sih, agar Oktanya tidak terdetek oleh satu sosok Joy Veldora. Ini yang mungkin harus ditemukan jawabannya oleh teman-teman dari EVOS Icon. Karena kalau misalkan nantinya Pranata ketangkep, tapi Okta masih ada dan Oktanya menyimpan reward manipulation agar nantinya bisa memberikan sergapan balasan, itu mungkin masih bisa 4 lawan 5 team fight-nya. Karena apa? Karena masih ada Slowly. Slowly ini setara dengan Marksman kalau misalkan udah mulai di arah late game, apalagi Link. Dia punya efek immune, dia punya critical damage yang multiple untuk sekarang, namun sayangnya nggak punya purple. Alright, terbottom lane, Lord telah menghempaskan turret beast dari tim EVOS Icon. Tapi di arah mid lane, mereka akan coba divide. World Manipulation telah dibuka, tapi Fansong menuju ke arah siapa kali ini? Tidak dibuka. Menunggu Okta menyelesaikan the World Manipulation-nya, Fansong berhasil menahan birahinya untuk meloncat ke arah backline dari tim RRQ Sena. Hanya ancaman jadinya. Iya. Apalagi hanya untuk menutup satu buah reward manipulation, karena kalau misalkan di cancel secara paksa tentu kita tahu sendiri ada yang namanya
refund cooldown. The Dawn udah mulai kelihatan, tidak ada detektor dari satu Magic Sentry di area bottom lane. Berarti ada beberapa kondisi bahwa teman-teman dari RRQ Sena bersembunyi di area top lane. Violence terdeteksi dan bahkan langsung menuju ke arah depan. Sujin menangkap ke arah Violence. Flicker pun digunakan tapi Pranata tertangkap dan bahkan tidak ada Okta. Tidak ada reward manipulation. Slowly dikejar dan last hit dari Doma dengan anak panah yang menyasar ke dalam tubuh dari Ling. What a play from Creed! Ini kalau bukan karena Creed tidak mungkin tim fighter berhasil membuat para pemain dari tim RRQ Sena kehilangan dua playernya. Mencoba dibalikan kembali keadaannya. Fokus ke arah mid lane, Susuji berada di garis depan. Para pemain dari tim RRQ Sena, mereka hanya memiliki Okta untuk high ground defensive. Immortality telah dimiliki. Fansong menuju ke arah backline. Mampukah masuk ke arah base, tapi nampaknya reward manipulation save the team. Masih ditahan oleh Okta karena dari tadi kita menunggu di reward manipulationnya. Sebuah satu skill cover yang benar-benar mahal sekali. Dan kali ini reset kembali. Gamenya jadi dipegang oleh Evil's Icon. Dengan keadaan lagi dan lagi goldnya sama persis. Seperti di game yang pertama, hanya jual beli serangan saja. Wow. Nah, ini kalau kita melihat dari game yang pertama sebenarnya comeback. Tapi game yang kedua, ini jual beli serangan. Udah mulai mahal nih pergerakannya. Karena balik lagi, udah gak ada best turret, Lordnya muncul. Dan menurutku yang harus berhati-hati adalah bagaimana cara Veldora agar dia tidak terkena Divine Judgment. Oh, masalahnya sekarang Pranata belum memiliki satu buah Purify dan mereka harus menunggu sampai Purify jadi terlebih dahulu. Dan informasi telah terjadi, Violence nggak boleh narik seorang Sujin. Benar. Mereka tidak bisa di all in, Krite jadi jawabannya. Kalau Crit tertangkap, Itu kelar. menurutku malah bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena dia ini pasifnya udah 40, dia paling tumbang 3 detik doang. War berlanjut, dia bisa tiba-tiba datang lagi. Tapi lihat langsung ada terrorist di garis depan. Dan Retribution didapatkan dan bukan Retribution. Tapi malah Fastrong. One last hit dengan pasifnya. Berhasil mendapatkan satu babak pelur terhormat memilih untuk mundur ke arah belakang. Krite mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan pasif yang dia miliki. Karena dia tahu dan ternyata terrorist di following up. No violence for today. Don pecah immortality. Tidak mungkin bisa dipaksa. Tapi mereka kemungkinan besar kalau tetap memasangkan team fight. Ini menjadi bencana dan bisa membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Dan one strike for Israel. Lord diamankan Fastrong. Last hit pasifnya. Tahu kan Profesor yang sakit itu? Kita tahu banget itu benar-benar last hit dari pasifnya. Sebuah kartu penyelamat dari satu sosok Kufra. Iya, disambit. Disambit dengan kartu. Bisa dibilang Fastrong benar-benar lagi cosplay LJ kali ini. Oke, tapi kali ini dia. Oh, oleh kristal lagi. Salah satu base yang harus diselamatkan oleh para pemain dari tim RRQ Sena. Ada Pranata, tidak boleh terlalu depan. Ini akan mencoba dibalikan kembali keadaannya dengan satu barrel ward manipulation. All in di saat Lord, tapi ingat Super Minion masih bergerak. Dari tim Evil Icon masih bisa memiliki kesempatan untuk memberikan sedikit damage dan pancingan tim fight di arah base turret. Dan ini dia. Kesempatan team fight yang ditunggu oleh tim Evil Icon. RRQ Sena tidak boleh ada yang terdeteksi, tidak boleh berkumpul. Karena Fastrong bisa saja menggerebek ke arah backline dari tim musuh dengan cepat. Dan ini keuntungan yang dimiliki RRQ dengan high ground yang dia miliki. Ya, ini reset-reset aja sih lebih tepatnya. Apalagi lane jauhnya dipegang sama Slowly. Ada Ling dengan power dari split push yang sangat luar biasa. Dan untuk saat ini mau tidak mau Slowly hanya bisa melakukan split push. Daripada nantinya melakukan team fight dan ternyata tidak bisa memberikan dealing damage yang setimpal dengan teman-teman Evil's Icon yang punya durability daripada Krite dengan Faramis. Sakit amat Veldoranya. Gue lihat Veldoranya tadi mendekat ke siapapun langsung berapi-api. Dia udah punya ini soalnya. Udah punya Blood Wings. Udah punya Blood Wings, Genius One sama Divine Glaive. Jadi ya siapapun yang tersentuh oleh serangan dari Rhythm of Joy pasti bakal agak sedikit meleleh ya. Waduh, Profesor KB melihat adanya purple buff yang didapatkan oleh seorang Veldora. Makin lebih nyanyi dia. Ini makin lebih bernyanyi nampaknya. Dan jangan lupakan kalau misalnya Veldora juga tidak boleh tertumbangkan. Kalau dia di all in, dia hanya punya Vengeance, dia punya Immortality. Tapi lihat di arah bottom lane, tim RRQ Sena mereka mulai harus memperhatikan laning jauhnya mereka juga. Karena cuma Slowly TZ. Slowly doang nih yang bisa memainkan laning jauhnya. Iya, dan untuk sekarang Don harus memperhatikan cooldown dari Immortality-nya. Ingat dia udah gak punya Immortality. Dia cuma punya sprint dan itu hanya sebuah efek pelarian dari sergapan teman-teman Evil's Icon. Takutnya tiba-tiba dia malah tertangkap terkena Talent Revenge dan Talent Rage. Ingat, lari itu belum tentu menyelesaikan masalah. Benar, karena kalau laki-laki biasanya menghadapi masalah kan? Yes, kalau misalnya nggak bisa dihadapi masalah jangan lari tapi kabur. Sama ya? Sama. Oke, sorry. Oke, kita bakal lihat Lord Evolve yang cukup menentukan untuk kedua pemain Lord sudah dewasa. Pasti sudah bikin kecewa.
para pemain dari tim EVOS Icon yang sekarang sedang mendominasi dan menyinggol Lordnya terlebih dahulu. Melihat adanya Doma tidak memiliki immortality yang menjadi salah satu keunggulan untuk para pemain dari tim RRQ Sena nampaknya. RRQ Sena, Pranata terlihat terdeteksi di arah tengah. Belum ada pergerakan dari seorang Link, coba all in. Ada seorang Fastro menuju garis depan. Quality is coming up. Dapatkan retribusi di shot point dari seorang Sojin. Berhasil menyelamatkan. Mundur ke arah belakang tapi dilihat Pranata tertinggal. Ditukar oleh seorang Veldora. 1-1. Shot didapatkan. Doma masih mau lebih tapi lihat terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Doma. Profesor KB 1-1 Veldora dengan Pranata. Is it worth it? Wah ini worth it banget sebenarnya karena mau bagaimanapun untuk melakukan defense ke arah belakang dalam keadaan Lordnya dipegang sama EVOS Icon, RRQ Sena punya PR. Gimana caranya untuk menghentikan dominasi dan gebrakan dari super minion yang terlalu banyak. Namun untuk sekarang, dengan Lord yang baru muncul dan wave minion yang terlalu banyak, menurutku ya, ini sama-sama saling nunggu nih. Sama-sama saling. Mereka masih sama-sama mau teamfight 5 lawan 5 sepertinya. Pengen 5 lawan 5, mari kita saksikan apakah itu betul ataukah mereka akan coba memaksakan lebih. Karena kalau dari segi cooldown, ini akan memaksa teamfight 5 versus 5. Lordnya akan dibiarkan, mereka mendorong 3 lane dulu yang secara bersamaan. Yang penting punya Veldora. Betul. Sama bisa nge-zone out ke arah belakang. Nah Veldoranya udah datang, baru mereka coba invasi. Kalau misalnya mereka nggak bisa invasi pakai Lord, mereka akan coba invasi dengan caranya adalah super minion. Oh, bentar. Don mengetahui formasi dari Doma dan bahkan Domanya sudah mengeluarkan ultimate. Counter altar juga sudah dibuka dan bahkan untuk saat ini Sujin terjebak sendirian di depan. Langsung ada Tyrant Revenge, tapi tidak connect karena siapapun. Pranata langsung dengan Purify-nya menghindari Tyrant Rage yang begitu mematikan. Sujin immortalnya pecah dan hanya disengage team fight jangka panjang. Walaupun secara tidak langsung RRQ dalam under pressure, under kondisi, tapi dia dengan high ground yang besar, dia membuat Lord Evolve tadi tidak berdaya, Profesor. Lordnya nggak berdaya, Lord giveaway lagi. Lagi dan lagi. Selama masih ada Pranata, selama masih ada Okta, emang Okta ini 2 game secara berturut-turut emang bersinar sekali loh saya lihat. Dia punya impact tersendiri ya. Tapi untuk sekarang Divine Judgment yang connect dan di arah belakang Pranata langsung all in. Tapi masih ada Heavy Spin. Dibalaskan dengan pergerakan dari kediri satu sosok Clyde. Dan reward manipulation dibuka. Tapi Veldora dia mengincar ke arah Pranata. Hanya satu target Pranata dan langsung ada Electrifying Beats. Langsung mengincar ke arah Pranata tapi satu hit lagi. Pranata masih punya immortality. Namun Okta tumbang. Dan di sisi lain lihat siapa yang datang. Slowly, perlahan tapi pasti mengincar ke arah base-nya, namun hadir Clyde dan Veldora. Tidak jadi split push Ranger Emas. Tidak jadi minus 1 map, tapi bukan itu lagi masalahnya. Masalah gimana cara mereka bisa mendapatkan satu buah best turretnya. Dipecahkan jadi keunggulan di tengahnya ini akan jadi sama. Mencoba di clear di 3 lane yang berbeda. Belum ada Divine Judgment, Pranata masih memiliki immortality dan tidak ada yang bisa di all in oleh tim EVOS sekarang. Rite harus coba mundur ke arah belakang dan harus coba memperhatikan laning bottom lane mereka. Wah ini mau ditabrak kayaknya. 27 detik Yakin? tanpa adanya Okta. Yakin Veldora juga udah hadir. Apakah bakal menjadi 5 melawan 3? Tyrant Revenge keluar dari depan strong. Tapi tidak connect karena Pranata dan masih ada Counter Altar. Violence mencoba untuk bertahan. Bersama Slowly dan Pranata kali ini sendirian melawan 5 pemain dari EVOS Icon. Dan sebenarnya tidak cukup untuk sekarang wave minion akan clear. Oke, wave minion akan clear, tapi mereka harus mendapatkan satu buah soul turret. Setidaknya memberikan sedikit waktu untuk di arah top lane. Tapi lihat base turret dari tim EVOS. Bawah. Di arah bottom lane, mereka harus mundur ke arah bottom lane. Hampir saja minus 1 map. Dan kali ini masih bisa selamat RRQ Sena atas runtuhnya base mereka. Wah ini benar-benar jual beli serangan yang tidak akan ada henti-hentinya. Mereka akan menuju ke arah Lord kembali. Blood Wings dari Clyde masih belum berhenti. Magical damage-nya ini dia yang sempat kita bahas. Kalau bawa Faramis, bawa sekalian 2 magical damage. Alright, dan betul sekali. Terlalu sakit Faramisnya dan Krite benar-benar menjadi masalah untuk tim RRQ. Dan kalau Krite di all in, ini mungkin bisa jadi jawaban untuk RRQ Sena mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Ya, untuk Slowly dan Don, dia benar-benar berbagi tugas untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi Veldora, dia sadar betul tugasnya, dia tahu betul. XP laner tugasnya clear wave daripada nanti ada split push dan kejadian bisa terjadi. Sebuah pergerakan base yang hancur tiba-tiba. Tapi lihat, fokusnya, Violence yang punya flicker, Divine Judgment mungkin akan didapatkan. Tapi ternyata masih ada Rhythm of Joy. Bakal mundur kembali, Violence belum mengeluarkan Divine Judgment-nya. Tapi lihat Don di sana menuju ke arah backline, mencoba untuk mendistraksi. Tapi lihat udah dengan heavy crossbow, Violence dengan damage yang diberikan terlalu sakit. Eldora all in, dan ini akan menjadi kesempatan menuju ke arah satu buah retribution. Dapatkan Sojin, mencoba all in, masih ada Counter Altar. Doma still survive, berada di dalam satu buah real world manipulation. Dan bahkan Doma
pecah immortality-nya. Mampukah diselamatkan? Dan nampaknya tidak. Don akan ditumbangkan bersama dengan seorang Doma. 1-1 di arah top lane. Para pemain dari tim RRQ Sena mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dengan split push yang dimiliki oleh seorang Link Slowly. Wah, Slowly-nya bakal mundur terlebih dahulu. Nggak mau tim fight berkelanjutan dan untuk sekarang memilih untuk recall karena ada purple buff juga di sisi jungle-nya. 4 melawan 4, Doma hilang, Don hilang. Kali ini nggak punya DPS untuk EVOS Icon. Bagaimana cara mereka melakukan endgame ketika tidak ada penghancur towernya? Oke. Slowly kali ini memiliki satu buah retribution yang tidak berhasil mendapatkan purple buff. Lagi-lagi Devon Judgment gagal. Violence menuju ke arah Son Sujin. Son Sujin tertinggal. No Son Sujin dan Doma. Ini bencana untuk tim EVOS Icon. Wah, ini dibalikin sih seharusnya. Apalagi dalam keadaan Violence dia punya fleeting time. Dia bakal punya Divine Judgment sesaat lagi. Dan untuk pertahanan di area high ground, ingat hanya ada Kraid dan juga Veldora. 3 melawan 4 plus Slowly. Dia berjalan bersama dengan minion. Oke, akankah terjadi kembali seperti di game yang pertama. Game 27 menit kali ini untuk tim RRQ Sena dan juga EVOS Icon. Wah, ini dia nih Husklow, penutup item dari Doma. Ketika 5 detik lagi Doma akan muncul. Dan tidak di-clear sama sekali untuk wave minionnya. Violence sudah punya ultimate-nya lagi. Siapa yang bakal ditarik oleh Divine Judgment? Siapa yang akan ditangkap oleh Kaja? Apakah Veldora kembali? Karena Veldora sepertinya sudah cukup trauma untuk maju pertama. Langsung dia mundur terlebih dahulu ketika melihat Kaja di depan wajah dari EVOS Icon. Alright, tapi nampaknya belum diinvasi. Masih kembali lagi hadir Doma sebagai salah satu orang yang bisa melakukan clear dan Don. Ini benar-benar menjadi sebuah alasan untuk Doma mundur ke arah belakang. Walaupun harusnya Don ini bisa di-end dengan cepat ya, Donnya ya. Tapi Donnya itu akan butuh waktu, butuh sword skill. Dan ketika sword skill dan juga waktu itu yang udah terbuang, Pranata, Okta, free untuk melakukan invasi. Bang main late game bang, Don bang. Udah bang. Udah bang. Udah bang. Late game nih bang, 28 menit bang. Bang, Don bang, bang, Don bang. Bang udah bang, bang udah bang. Bang Don bang gitu ya, wow. Iya. Bukan bang berarti, Don brother Don. Kan kalau di luar negeri bang brother ya. Oh iya. Benar. Bener. Brother, Don, Don, brother. Bang, udah bang, 28 menit bang, kita berjalan kali ini masih mencari setup. Oh tapi kebetulan karena lordnya di arah top lane, ini akan sepertinya ada pergerakan rotasi yang cukup berbeda karena biasanya Slowly main di lane jauh. Atau bahkan Don yang akan diberikan kesempatan untuk melakukan split push. Wah kalau Don yang split push lucu sih. Pukul-pukulin tuh towernya. Iya. Lama pak, tapi nggak masalah. Kalau misalkan emang distraction untuk RRQ Senanya lama juga nggak masalah. Oh, siapa yang Divine Judgment? Oh, Violence sudah Divine Judgment. Seperti ditukarkan dengan satu buah Cult Altar atau bahkan Winter Truncheon untuk saat ini. Tidak ada Divine Judgment lagi dan Veldora versus Don. 1v1 kejar-kejaran di arah area jungle. Siapa yang larinya lebih cepat tentu akan bisa menyelamatkan diri lebih kuat. Ini dia semakin kau kejar semakin kau jauh. Tak pernah henti itu lupakanmu. Dan para pemain dari tim RRQ Sena kali ini lagi-lagi memainkan laning jauh mereka di arah bottom lane. Dan Veldora untungnya dia peka banget. Dia benar-benar bisa langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane, langsung melakukan clear dan juga ada tugasnya di arah tengah. Ingat minion semakin lama semakin kuat, semakin tidak bisa dibendung dan lihat one by one situation membuat seorang Link terlalu sakit. Tapi lihat Violence tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Pranata. Pranata akan menjadi prioritas untuk para pemain dari tim RRQ Sena. Wah Don benar-benar gak bisa juga sih untuk dia jump in atau invasi ke dalam area jungle untuk mencari informasi. Siapa-siapa saja yang ada di dalam sana karena Van Strong seperti sudah mulai menghadang. Ditambah dengan hadirnya Kraid di belakang. Benar-benar power banget untuk high ground dari RRQ Sena. Apalagi Okta. Dia udah punya immortality. Jadi menurutku di late game seperti ini, Okta makin sulit untuk dibendung. Bagaimana cara dia di pick off juga bakal jadi PR untuk teman-teman dari EVOS Icon. Udah, Pranata ini udah ditempel aja udah kelar nih. Udah tempel terus Pranata, jadi kalau misalnya Joy-nya kelepasan, all in, nah itu bakal jadi masalah. Informasi telah diberikan, ada Pranata di garis depan, tapi lihat Susujin tidak boleh langsung all in terhadap Violence lagi sih. Udah nggak boleh sih Profesor KB. Oh, Veldora? Oke, Veldora dia punya immortality dan bakal Violence akan memaksakan flickernya bernyanyi di depan sana dengan pianonya. Informasi telah diberikan. Don? Tidak ada immortality tapi Don akan coba ditangkap.
Immortality pecah, Reward Manipulation, bakal coba dibuka. Bersama dengan Crowd atau Weta Transition, dan selesai pada bakal pasrang. Kali ini dapetin Violet, Immortality-nya pecah. Oli terhadap seorang Violet, ada keputusan yang cepat, tapi lihat di arah bottom lane. Slowly mencoba untuk memberikan sedikit distraction dengan adanya pendorongan laning jauh, yang membuat tim RRQ Sena mempunyai sedikit waktu untuk membuat EVOS Icon tidak melakukan Lord dan di arah top lane-nya Profesor. Didorong lagi sama wave minion yang sama. Krite lempar lagi Ghostbuster-nya berkali-kali. Dan untuk sekarang adu kontes retribution bisa saja terjadi. Karena revenge lagi dan lagi Van Strong memberikan sebuah tekanan ke arah Okta. Namun Pranata dia bersembunyi di belakang sana. Masih belum terdeteksi sama sekali. Dan bahkan udah mulai muncul untuk saat ini. Immortality-nya muncul juga. Sujin. Dan di belakang sana ada Slowly. Slowly bisa aja Deviant Sword dan mendapatkan Lord. Touma juga bisa saja menjadi target operasi. Tapi kali ini Tyrant Rage keluar begitu saja. Reward Manipulation juga dibuka. Headbutt dilakukan dan sprint daripada seorang Don berlari keluar zona berbahaya dari EVOS Icon. Oke, bakal coba retribution. Slowly. Slowly save the team. RRQ Sena again berhasil mencuri satu buah Lord yang mahal. Sedangkan RRQ Sena mereka belum mengeluarkan seluruhnya. Dan Violence kembali hidup ke Land of Dawn. Ini bencana. Dia. Comeback lagi kah dari RRQ Sena dengan kehadiran dari Divine Judgment. Dan jangan lupakan ada Real World Manipulation. Okta berjalan bersama dengan Lord Evolve ini akan mengeluarkan petir-petir berbahaya. Selayaknya petir dari Joy. Tidak ada yang mengarah ke arah seorang Okta ya. Itu tandanya belum bisa memenangkan tim fight terhadap tim RRQ Sena, Profesor KB. Setuju banget. Udah kalau nggak ada Bloodwing. Ini dia. Ini namanya benar-benar bulu. Ini bulu rindu, Profesor KB. Betul sekali. Satu kali pecut oleh bulunya dari seorang Okta ini akan memberikan petir-petir yang luar biasa. Douma tidak boleh terlihat. Ingat Violence punya flicker. Violence punya defense adjustment. Lihat berada di gas depan dan ditahan di pintu bibir dari Bestor adalah keputusan yang tepat. Tidak boleh all in terhadap Don. Gak boleh lagi tapi Sujin harus mundur ke arah belakang. Real World Manipulation telah dibuka. Great Altar akan didapatkan bersama dengan para pemain dari tim RRQ Sena lainnya. Mereka berhasil mendapatkan Freldora dan dihilangkan. Tyrus go following up damage dan diseset. RRQ Sena base-nya terbuka dengan bebas. Slowly ditumbangkan dan bahkan Pranata dan kawan-kawan berhasil mendapatkan game yang kedua. Dia Don menjadi eksekutornya ditambah dengan Okta dan juga Pranata yang melakukan lasit. Ini dia game yang ketiga. 33 menit 23 detik. Sebuah pertandingan yang sangat panjang. Tempo yang benar-benar tidak ada henti-hentinya.